Halo, ketemu lagi dengan terapis autisme. Kali ini saya akan membahas mengenai regulasi diri dan perspektif taking. Banyak orang tua menyatakan bahwa mereka sudah mengajari anaknya bagaimana meregulasi diri dan itu berhasil. Anak sudah paham ketika dia marah, ketika dia kecewa, dia harus berperilaku seperti apa, dia bisa mengontrol dirinya gitu ya. Tapi apakah itu menyelesaikan masalah dari perilaku yang berulang? Karena kok sepertinya dia bisa mengekspresikan dan mengontrol, tapi perilaku itu tetap muncul gitu ya. Karena kita lupa atau belum mengajari bagaimana dia melihat satu situasi sama seperti yang lain. Perspektif takingnya harus sama, makanya ada program perspektif taking ya. Nah, jadi bukan sekedar kita ajarin dia bagaimana dia meregulasi dirinya ya. Kebayang nggak anak ini diajarin untuk meregulasi diri, tapi dia nggak ngerti apa yang sedang terjadi sebenarnya. Kan kasihan ya. Jadi dia hanya ngerasa, oh aku nggak boleh begini, aku nggak boleh begitu. Kemudian kalau aku nanti begitu melakukan perilaku yang tidak baik, maka saya membuat mama saya sedih, membuat orang lain tidak senang sama saya, membuat saya tidak punya teman. Kasihan kalau dia bisa berpikir seperti itu. Maka yang perlu kita ajarin adalah bagaimana dia memiliki perspektif yang sama. Program yang bisa teman-teman, Bapak dan Ibu Google, namanya perspective taking atau theory of mind. Di dalamnya nanti anak akan diajarin reasoning, kemudian predicting outcome. Reasoning itu kenapa sih sesuatu itu bisa terjadi? Apa yang mungkin akan terjadi? Kemudian what if-nya gitu ya diajarin. Apa yang terjadi kalau saya punya apa punya mata yang merah gitu, atau apa yang terjadi kalau saya pukul dia, apa yang terjadi kalau saya bermain sendiri gitu, apa yang terjadi kalau suara saya keras gitu. Kemudian reasoning yang lainnya adalah eh, kalau ayah jalan terburu-buru kenapa ya gitu, sebab akibatnya diajarin. Kalau predicting outcome-nya dia diajarin apa yang mungkin telah terjadi, apa yang mungkin akan terjadi. Kemudian diajarin lagi mengenai empathy dan lain sebagainya ya, gestures juga. Nah, ini yang harus kita ajarin sehingga ketika dia berhadapan dengan satu situasi, dia ngerti, oh oke, situasinya seperti ini. Sehingga dia punya pemahaman gitu. Ketika dia punya pemahaman, maka akan lebih mudah buat dia untuk meregulasi diri gitu. Jangan diajarin regulate dirinya, tapi lupa atau tidak mengajari perspektif takingnya. Kalau ini yang terjadi, maka perilaku itu akan berulang. Jadi harus agak dibalik dulu ya, diajarin dulu sebab akibatnya dan lain sebagainya yang tadi saya sebutkan, baru mengajarkan regulasi dirinya sehingga regulasi diri itu bukan lagi beban, bukan lagi keharusan, bukan lagi tanggung jawab, bukan lagi uh, sesuatu yang harus gitu dia lakukan, tapi dia lakukan karena dia sudah paham. Begitu ya. Semoga bermanfaat. Bye bye.